Setelah baru-baru ini Apple mengumumkan bahwa sistem operasi terbaru mereka yaitu iOS 16 sudah tidak support untuk perangkat iPhone 6s dan 7 series ke bawah hingga iPhone SE generasi pertama. Mungkin beberapa di antara kalian yang masih menggunakan iPhone 6s, 6s Plus, iPhone 7, 7 Plus, bahkan iPhone 8 series sekalipun sudah mulai ancang-ancang untuk melakukan upgrade. Maka dari itu kali ini Nidia memutuskan untuk memberikan rekomendasi terupdate terkait device iPhone terbaik dengan harga paling murah yang bisa kalian pilih dan bisa kalian gunakan at least sampai 2 tahun ke depan. Kalau udah penasaran, mending kita langsung masuk aja ke scene berikut. Kalau bicara terkait iPhone yang paling recommended untuk dimiliki di tahun 2022 ini, rasanya kita sama sekali tidak bisa meninggalkan iPhone XR di dalam list video kali ini. Didesain dengan ramping, sleek, dan elegan, ponsel ini memiliki dimensi 150,9 x 75,7 x 8,3 mm dan layar seluas 6,3 inci. Dengan desain tersebut, menjadikan iPhone XR ponsel iPhone murah yang paling diminati, meskipun jika kita bandingkan dengan iPhone X maupun XS sekalipun. Alasannya jelas, karena selain punya kapasitas baterai yang lebih besar dibanding dua produk lainnya tersebut, iPhone XR juga sudah dibekali dengan chipset Apple A12 Bionic Hexa-Core yang kemampuannya masih sangat bisa diandalkan untuk segala kebutuhan kalian di tahun 2022 ini. Bahkan Nidia masih punya loh temen yang fokus ngerank Clash of Duty Mobile tiap hari menggunakan iPhone XR ini. Jadi rasanya valid banget sih, dan buat kalian para gamers yang belum pernah nyobain smoothnya main game di iOS ataupun iPhone, mungkin kalian bisa mulai berpindah secara perlahan dengan meminang ponsel ini. Tapi buat kalian yang lebih mengedepankan sektor fotografi dan jumlah lensa, mungkin kalian harus sedikit mengambil satu langkah mundur dan berpikir ulang. Karena iPhone ini masih bertahan dengan satu lensa kamera belakang aja beresolusi 12 megapiksel dengan lensa kamera beresolusi 7 megapiksel di bagian depan. Pilihan lain yang bisa kalian pilih dan sudah mengadopsi dua lensa kamera belakang seperti yang udah Nidia mention tadi, yaitu ada iPhone X yang masih menggunakan chipset i11 seperti di iPhone 8. Atau kalian juga bisa berpindah ke iPhone XS dengan budget yang sedikit lebih mahal dan ketahanan baterai yang lebih kecil. Sambil kalian meyakinkan diri apakah akan membeli iPhone XR ini atau tidak, berikut nih dia sajiin spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut. Selanjutnya ada iPhone XS Max. Kalau tadi nih dia agak sedikit underestimate dengan iPhone XS jika dibandingkan dengan iPhone XR, berbeda halnya dengan iPhone XS yang sudah punya embel-embel Max 1 ini. Dari segi desain, iPhone XS Max menjadi seri iPhone terakhir yang menaruh logo Apple di posisi agak ke atas, sekaligus menjadi iPhone terakhir yang masih menaruh tulisan iPhone di back covernya. Karena kalau kalian mulai dari iPhone 11 series, kita udah tidak lagi menemukan tulisan iPhone yang tercetak di penutup belakang, melainkan hanya logo Apple-nya aja. Terlepas dari itu, desain iPhone XS Max masih terasa premium bahkan untuk tahun 2022 ini. Hal tersebut menurut Nidia berkat pemakaian material kaca pada bagian depan dan penutup belakangnya dengan frame yang sudah berbahan stainless steel. Sementara soal spesifikasi, bisa dibilang Apple menjadi yang terdepan dalam hal proses manufaktur chipset. Karena sejak tahun 2018 aja mereka udah memakai fabrikasi 7 nanometer untuk merancang chipset Apple A12 Bionic yang dipakai oleh iPhone XS Max loh. Dimana ketika itu ponsel-ponsel flagship umumnya masih memakai chipset dengan fabrikasi 10 nanometer bahkan 12 nanometer. Buat kalian yang hobi gaming, dilansir dari channel YouTube Matthew Stack, iPhone XS Max ini masih bisa memainkan game sekelas PUBG Mobile pada setelan grafis rata kanan, yaitu HDR Extreme. Bahkan untuk settingan Ultra HD juga bisa loh dengan gameplay yang tetap mulus. Satu hal yang mungkin bisa menjadi pemicu utama buat kalian pindah haluan ke iPhone XS Max ini adalah dari sisi jaminan update software yang kita dapat. Berkaca dari perangkat iPhone 6s yang muncul pertama kali pada 2015 dengan iOS 9 dan terakhir masih memperoleh update hingga iOS 15, artinya ponsel tersebut mendapat peningkatan sistem operasi hingga 6 kali. Nah, melihat kenyataan tersebut, maka iPhone XS Max menurut Nidia masih berpotensi bakal mendapat upgrade OS, setidaknya hingga iOS 17 atau 18. Dan jika benar begitu, iPhone XS Max ini bisa jadi masih worth it untuk kalian gunakan hingga tahun 2024 atau 2025. Buat kalian yang mulai berpikir untuk upgrade ke iPhone XS Max, berikut nih dia sajiin detail spesifikasi dan harga terupdate-nya.
Dari seri Max, kali ini kita akan agak turun sedikit ke seri iPhone dengan desain minimalis, yaitu iPhone SE 2020. Kalau misalkan di antara kalian masih ada yang lebih suka desain HP yang compact alias kecil, maka kalian akan lebih cocok untuk meminang iPhone SE 2020 ini. Ya, memang sih jika kita bandingkan dengan seri iPhone X ke atas, bahkan iPhone XS Max yang kita bahas barusan, rasanya iPhone SE 2020 ini terlihat sudah sangat ketinggalan zaman. Bahkan secara look aja, iPhone murah generasi kedua ini sangat identik dengan iPhone 7 dan iPhone 8, di mana yang membedakannya hanyalah dari sisi peletakan logo Apple di belakang bodinya, yang kini sudah berada di tengah back cover, selayaknya iPhone 11 ke atas. Selain peletakan desain logo Apple, poin yang sama seperti iPhone 11 series adalah dari sisi performa. Karena meskipun tergolong ke dalam jajaran ponsel murah dari Apple, namun iPhone SE 2020 sudah menggunakan chipset Apple A13 Bionic, yang sama seperti di iPhone 11 Pro Max sekalipun. Bisa dibayangkan dong performanya seperti apa? Ini nih yang namanya kecil-kecil cabai rawit. Jadi kalau misalkan kalian ingin merasakan performa iPhone 11 Pro Max dengan harga yang murah, maka iPhone SE 2020 ini bisa menjadi salah satu jawaban terbaik. Tapi dengan sedikit catatan ya, bahwa performa powerful dari chipset A13 Bionic tadi sayangnya harus dibayar dengan ketahanan baterai dari ponsel ini. Karena Apple cuma menyematkan baterai berkapasitas 1821 mAh yang amat sangat terasa boros jika digunakan secara intens, terutama untuk kebutuhan gaming. Kalau misalkan kalian emang butuh performa tinggi A13 Bionic dengan layar dan baterai lebih besar, mungkin kalian bisa melirik iPhone 11 dengan risiko harga yang sedikit lebih mahal ya Price Mania. Untuk spesifikasi dan harga iPhone SE 2020 terupdate ada di scene berikut. Kalau misalkan kalian kurang suka dengan iPhone SE 2020 tadi, mungkin kalian akan lebih cocok dengan iPhone 11. Meskipun sudah rilis sejak 3 tahun lalu, namun spesifikasi iPhone 11 menurut Nidya masih sangat layak untuk digunakan di tahun 2020. Hal tersebut dibuktikan dengan makin larisnya penjualan iPhone 11 di tahun ini, karena harganya yang sudah semakin murah namun menawarkan performa yang masih sangat powerful. Pertama adalah soal layarnya, yang meskipun iPhone 11 masih menggunakan layar Liquid Retina beresolusi HD, tetapi layar iPhone 1 ini masih terlihat jernih berkat saturasi, kecerahan, dan juga kontras yang masih sangat baik. Selain itu, ukuran layar 6,1 inchinya juga membuat iPhone 11 masih recommended untuk kebutuhan gaming maupun streaming video. Soal performa, Nidya sih suka ya secara pribadi sama iPhone 11 ini. Bahkan bukan hanya kalian pengguna iPhone 6s dan 7 series yang Nidya rekomendasiin untuk upgrade ke iPhone 11, melainkan kalian yang pakai iPhone XR pun juga cocok. Hal tersebut murni karena performa chipset A13 Bionic yang disematkan Apple. Meskipun performanya secara overall masih mirip-mirip dengan chipset A12 Bionic di iPhone XR, cuma secara efisiensi daya iPhone 11 jauh lebih oke dengan suhu yang sangat terjaga. Bahkan dengan efisiensi daya yang jauh lebih tinggi tersebut, kapasitas baterai 3110 mAh yang ada di iPhone 11 ini juga terasa lebih awet dibandingkan iPhone XR yang cuma ada di angka 2942 mAh. Tapi baik lagi sih, keputusan ada di tangan kalian. Kalau misalkan masih nyaman dengan iPhone XR, menurut Nidya juga nggak masalah, mengingat secara performa kedua iPhone ini masih terbilang sama. Tapi kalau misalkan kalian punya budget lebih dan menginginkan tambahan lensa ultra wide angle plus ketahanan baterai yang lebih irit, iPhone 11 jelas sangat bisa kalian pertimbangkan. Untuk spesifikasi dan harga iPhone 11 terupdate ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, Nidya mau ingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook. Terus buat kalian yang kepo sama produk yang Nidya rekomendasiin di video kali ini, kalian juga bisa cek info dan harga terlengkapnya dengan cara cek link di kolom deskripsi di bawah ya. Dan kalau misalkan ada yang sempat ketinggalan dengan beragam info dari Nidya, ada baiknya kalian subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Buat kalian para pencinta iPhone minimalis, iPhone 12 mini ini menurut Nidya bisa menjadi salah satu pilihan terbaik untuk kalian miliki di tahun 2022. iPhone 12 mini sudah memiliki layar seluas 5,4 inci yang bahkan ukuran tersebut terbilang sama dengan seri 7 dan 8 Plus, namun memiliki dimensi yang hanya seukuran seri iPhone 7 dan 8 reguler. Hal tersebutlah yang membuat desain dan feel dari iPhone 12 termurah ini jadi terasa amat sangat mewah, solid, dan fit digenggam
tangan kalian. Bahkan kalau misalkan kita bandingkan kemampuan komputasi iPhone 12 mini ini dengan iPhone SE 2020 hingga 11 Pro Max sekalipun, iPhone 12 mini masih terasa sangat unggul berkat chipset A14 Bionic. FYI aja, kalau chipset terbaru yang digunakan di iPhone 13 series adalah seri A15. Jadi chipset A14 di smartphone ini terbilang masih sangat unggul untuk penggunaan beberapa tahun ke depan. Spesifikasi dan fitur lain yang sudah disematkan oleh Apple di produk iPhone 12 mini ini diantaranya adalah sudah 5G ready, memiliki sertifikasi tahan air IP68, panel layarnya sudah XDR OLED Super Retina display, memiliki dual lensa kamera 12 megapiksel di bagian belakang, hingga dukungan fast charging 20 watt untuk mengisi baterai berkapasitas 2227 mAh yang dibawanya. Bahkan HP ini pun sudah support teknologi MagSafe wireless charging ya price point-nya. Jadi buat kalian yang pengen terlihat kekinian menggunakan powerbank wireless yang bisa nempel di HP gitu, iPhone 12 mini sudah bisa mengakomodir kebutuhan tersebut. Untuk spesifikasi dan harga iPhone 12 mini terupdate ada di scene berikut. Sekalian Nidia izin pamit ya, cobalah!